Halo semuanya, selamat datang di presentasi materi ke-12 bersama saya Andra. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer yang diampu oleh Bapak Dahlius dan Pak Radinal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang paling fundamental dalam dunia cyber security dan keamanan IT, yaitu security policy dan risk management. Nah, materi ini pada dasarnya adalah paduan komprehensif tentang bagaimana kita membangun fondasi keamanan sistem yang terstruktur di sebuah organisasi, bukan sekadar urusan hacker atau firewall, tapi tentang strategi dan manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, mari kita lihat apa aja yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar dan apa itu security police. Dan yang kedua itu kita akan belajar bagaimana menganalisis dan menilai risiko melalui risk assessment. Nah, yang ketiga kita akan melihat strategi penanganan dan risiko tersebut atau yang disebut sebagai risk mitigation. Nah, mari kita mulai dengan agenda pertama kita, yaitu security police. Tapi sebelum saya memberikan definisinya, saya mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah analogi. Nah, coba teman-teman bayangkan dalam sebuah gedung bank modern, bayangkan jika bank tersebut tidak punya satpam, tidak punya aturan jam malam, dan semua pintunya itu dan semua ke ruang-ruang yang khusus itu tidak punya eh, layar atau pengunci khusus, alias dibuka aja 24 jam pintunya. Dan apa yang terjadi pada uang dan aset berharga di dalamnya, ya bisa dipastikan sudah pasti akan hilang, diambil gitu sama pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nah, sama halnya dengan gedung fisik, aset digital kita itu seperti data pelanggan, server, dan kode program itu butuh aturan main juga agar tetap aman. Nah, aturan inilah yang mendasari terbentuknya dokumen yang kita sebut sebagai security police. Lalu ketika aturan ini dibuat, apa sebenarnya tujuan utama yang ingin dicapai? Jawabannya itu kembali lagi itu ada pada tiga pilar utama keamanan informasi, yaitu CIA Triad. Nah, CIA Triad itu kan ada confidentiality yang berarti itu eh, kita harus memastikan hanya orang atau orang yang punya izin yang bisa melihat data sensitif seperti eh, hal-hal yang menyangkut ke privasi user kayak nomor KTP, password, itu segala macam. Nah, yang kedua itu ada integrity atau keutuhan. Nah, itu kita harus menjamin data tidak diubah, tidak dapat diubah, tidak dirusak dan dimanipulasi oleh pihak luar. Lalu ada availability atau ketersediaan. Percuma sistem aman tapi tidak bisa diakses. Kita harus memastikan sistem selalu siap digunakan oleh pengguna yang sah kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Nah, untuk bisa menjaga CIA Triad ini, di perusahaan yang besar, satu dokumen aturan saja itu tidak cukup. Kebijakan ini biasanya dipecah-pecah menjadi beberapa jenis. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama itu ada acceptable use policy. Acceptable use policy atau AUP ini itu merupakan sebuah aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan karyawan menggunakan fasilitas IT perusahaan. Misal dilarang ke akses torrent, menggunakan modifikator untuk mendownload film bajakan gitu atau game bajakan. Itu nggak boleh teman-teman. Lalu ada akses kontrol polisi, itu menentukan siapa saja yang berhak mengakses sistem apa, sering menggunakan prinsip least privilege. Nah, hak akses minimal mungkin. Nah, ini bisa dibilang ini mengatur siapa, ya kembali lagi siapa yang bisa akses apa. Biasanya menerapkan prinsip least privilege di mana hak akses diberikan seminimal mungkin sesuai kebutuhan pekerjaan saja. Jadi kalau misalkan hak aksesnya cuma sebagai operator A, ya dia cuma bisa beroperasi untuk di sistem yang A gitu. Dia tidak bisa dia tidak diperbolehkan mengurus sistem yang B gitu. Nah, lalu ada juga data retention policy. Nah, di sini data retention policy ini itu mengatur berapa lama data pelanggan boleh disimpan sebelum dihancurkan. Nah, ini penting untuk kepatuhan hukum.
untuk menjaga supaya privasi pengguna juga tetap terjaga gitu. Nah, lalu ada insiden respon polisi, yaitu buku panduan langkah demi langkah saat terjadi kebobolan data atau hack. Jadi saat panik, tim IT sudah tahu harus berbuat apa gitu. Nah, kalau troubleshoot-nya gimana, apa langkah-langkah yang akan diambil jika ada serangan gitu. Nah, agar dokumen-dokumen tadi tidak sekedar menjadi formalitas, dokumen tersebut harus disusun dengan kerangka yang benar. Nah, sebuah dokumen kebijakan keamanan yang baik minimal itu harus memiliki 4 komponen ini, yaitu purpose, yaitu menjelaskan mengapa dokumen kebijakan ini dibuat dan apa yang ingin dilindungi oleh organisasi tersebut. Jadi ya tujuannya itu apa dari sebuah kebijakan itu dibuat. Lalu scope atau ruang lingkup menentukan siapa saja karyawan atau kontraktor dan apa saja perangkat atau jaringan yang tunduk pada aturan ini. Jadi kita udah tahu purpose-nya tadi. Nah, kita udah tahu purpose-nya nih. Jadi kita juga harus tahu juga di ruang lingkup mana, batas-batasan mana aturan tersebut akan diterapkan gitu. Nah, lalu ada responsibilities atau yang bertanggung jawab. Pembagian tugasnya jelas, siapa yang mengelola, siapa yang mengawasi, dan siapa mematuhi. Jadi pembagian-pembagiannya itu sudah ada gitu. Tanggung jawab masing-masingnya itu sudah ada dari sebuah aturan ini. Nah, lalu ada compliance atau kepatuhan. Nah, compliance itu ya menjelaskan sanksi tugas atau hukuman jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan yang tertulis. Jika seseorang karyawan itu tidak memenuhi tanggung jawab ya atau responsibilities yang sudah dibagi tadi, nah itu dia bisa terkena sanksi berdasarkan dari compliance atau kepatuhan ini. Nah, kita sudah bahas tentang aturan, tapi di dunia nyata sumber daya kita itu terbatas. Kita tidak punya uang dan waktu tanpa batas untuk mengamankan semuanya. Disinilah kita masuk ke agenda kedua, yaitu risk assessment. Nah, mari kita pakai analogi lagi. Nih, bentar. Nah, di sini sebelum kita pasang CCTV gitu, let's say CCTV canggih, alarm canggih, dan cloud berduri di rumah kita harus tahu dulu barang berharga apa sih yang ada di rumah itu, kenapa sih dia harus dilindungi gitu. Kalau misalkan dia dilindungi, kalau misalkan dia dicuri, apa dampaknya gitu ya. Kalau misalkan dicuri, itu dampaknya udah pasti negatif, yaitu kehilangan. Nah, lalu seberapa rawan komplek perumahan kita, itu juga kita harus pahami sebelum membuat polisinya gitu. Di dalam dunia IT, budget dan resource itu sangat terbatas. Kita tidak bisa mengamankan semuanya secara maksimal. Jadi kita nggak bisa kalap ambil semuanya gitu, karena budget dan resource itu terbatas. Nah, risk assessment itu membantu kita menentukan prioritas mana yang harus diamankan terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana langkah teknis untuk melakukan penilaian risiko ini di perusahaan? Secara garis besar, itu ada 4 tahapan risk assessment. Yang pertama itu ada identifikasi aset. Identifikasi aset itu dia adalah sebuah proses yang mendata barang berharga kita gitu. Misalnya kayak database user atau server utama gitu, server fisik, source code, reputasi gitu segala macam. Lalu yang kedua, tahapan kedua itu ada identifikasi ancaman. Itu mencari tahu atau menganalisis si mencari tahu siapa saja yang jahat gitu. Bisa hacker, malware, atau bahkan bencana alam seperti gempa yang bisa membahayakan kayak kalau misalkan IT dia bekerja di dalam server gitu. Jadi kayak apa-apa aja sih hal yang bisa membahayakan server gitu, yang bisa mengganggu ketersediaan dari sistem kita gitu. Nah, lalu ada analisis kerentanan, itu kita ibarat mencari jendela yang lupa dikunci. Kita mencari bug di sistem atau password karyawan yang lemah gitu. Mencari letak celah sistem, bug kode, OS jadul, password lemah. Jadi kayak ya mencari retak di rumah yang habis gempa gitu, di rumah yang udah bapuk gitu istilahnya. Lalu ada evaluasi dampak. Nah, di sini kita menghitung jika ancaman tadi benar-benar menembus celah kerentanan, seberapa hancur finansial dan reputasi perusahaan kita. Nah, jadi kayak ya betulan dampaknya itu diukur, diskalakan itu seberapa besar dia bisa mengafeksi sistem kita. Kita bisa menilai secara kualitatif maupun kuantitatif. eh,
Untuk mengevaluasi dampak tadi, itu ada terbagi dua, yaitu penilaian kualitatif dan penilaian kuantitatif. Penilaian kualitatif itu berbasis scoring deskriptif. Kita menggunakan risk matrix itu dan pengalaman melabeli risiko menjadi tinggi, sedang, atau rendah. Nah, biasanya ini nih lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Lalu yang kedua itu adalah penilaian kuantitatif. Itu menggunakan hitung-hitungan matematika dan data historis. Hasilnya adalah nominal uang. Misalnya kita bisa memprediksi kerugian akibat server down adalah 100 juta per tahun ini. Itu ini sangat objektif tapi butuh data yang banyak gitu. Ya metriknya itu ada misal SLE, single loss expectancy, ada ARO, manual rate of occurrence, menghasilkan nominal kerugian tahunan, gitu, seperti yang saya bilang tadi. Nah, jika perusahaan kalian baru memulai menyusun manajemen keamanan dan bingung harus mulai dari mana, kita tidak perlu membuatnya dari nol. Ada beberapa framework atau standar global yang bisa kita pakai atau kita adopsi gitu. Yang seperti NIST CSF itu adalah framework dari pemerintah Amerika Serikat. Itu sangat populer dengan 5 fungsi inti, yaitu identify, protect, detect, dan respond dan recover. Nah, ini salah satu framework yang mudah diadaptasi. Lalu ada ISO atau ISO IH 27001. Ini merupakan standar internasional yang sangat terstruktur dan sering jadi syarat wajib kalau kita ingin berbisnis antar negara. Standar internasional untuk manajemen keamanan informasi (SMS) sangat terstruktur, auditable, dan sering digunakan sebagai syarat bisnis global. Lalu ada CIS Controls, yang isinya adalah checklist teknis pertahanan paling prioritas untuk menangkal serangan cyber umum. Kita sudah tahu risikonya nih, nilainya apa dan frameworknya. Langkah terakhir adalah agenda agenda ketiga kita, bagaimana kita menangani resiko-resiko tersebut. Ini gambarnya hilang, mohon maaf. Ini adalah tentang merespon ancaman nyata. Kembali ke analogi, jika Anda tahu rumah Anda itu berada di area rawan banjir, apa yang akan Anda lakukan? Anda bisa meninggikan lantai rumah gitu, yaitu mitigasi. Lalu membeli asuran rumah, transfer, atau malah pindah rumah sekalian atau hindari. Nah, dalam IT, setelah resiko dipetakan, sistem harus merespon dengan strategi mitigasi yang pas. eh, Analogi banjir tadi itu diterjemahkan ke dalam 4 strategi utama penanganan risiko keamanan cyber. Yaitu pertama itu mitigate atau kurangi. Kita melawan risikonya. Kita melawan risikonya contohnya itu pasang firewall, pasang enkripsi, dan wajibkan multi-factor authentication, 2FA, MFA, segala macam. Nah, itu untuk di teknisnya lah gitu ya, dimaksimalkan di teknisnya berarti. Yang kedua itu ada transfer atau alihkan. Itu kita lempar risikonya ke pihak lain, misalnya dengan membeli asuransi cyber atau melempar beban keamanan ke provider cloud seperti AWS atau Google. Nah, jadi kita kayak pakai misal loginnya itu jangan pakai sistem sendiri, tapi pakai uh, OAuth gitu, misal online auth, bisa dari Google, GitHub, segala macam. Lalu yang ketiga adalah avoid atau hindari. Kalau risikonya itu terlalu besar, kita kita hindari sama sekali, kayak udah nggak terlalu bisa dihindari lagi. Bisa-bisa mematikan layanan web utama. Nah, itu kita harus menjauhi gitu, menghindari gitu. Lalu yang keempat ada aset. Kita terima risikonya secara sadar. Kenapa? Karena biaya untuk mengamankannya ternyata jauh lebih besar dari jauh lebih mahal daripada harga aset itu sendiri gitu. Jadi kayak ya udah lepasin aja gitu. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat bagaimana keempat strategi ini diterapkan dalam studi kasus. Nah, jika ada ancaman ransomware yang risikonya tinggi, kita pilih mitigate. Nah, aksi implementasinya itu terapkan backup data harian offline dan instalasi EDR gitu.
Nah, ini skenario ancamannya itu seperti serangan ransomware pada server. Nah, lalu jika ada ancaman kebakaran server, nih, kebakaran fisik di ruang server, itu tingkat resikonya itu kita di tingkat sedang, lalu strategi pilihannya itu adalah transfer. Nah, aksi implementasinya itu adalah beli asuransi properti dan sewa disaster recovery cloud. Nah, transfer ini kan tadi membebankan resikonya itu ke pihak ketiga gitu kan. Nah, lalu misal contoh ancamannya yang lain adalah software vendor X sering bocor data. Nah, itu tingkat risikonya itu bisa dibilang sangat tinggi gitu. Karena data user itu bisa diakses orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, strategi pilihannya itu adalah avoid. Nah, kenapa di avoid? Karena ya misal kita karena ya misal dari satu vendor X-nya itu sering bermasalah, ya udah kita jauhi aja dia gitu. Nah, aksi implementasinya itu membatalkan kontrak dan menghentikan penggunaan software X di sistem kita. Karena di sistem penggunaan software X di sistem kita itu malah menimbulkan celah kerentanan gitu. Nah, lalu karyawan install aplikasi non kerja gitu. Nah, tingkat risikonya itu bisa dibilang rendah. Nah, strategi pilihannya itu accept. Nah, accept kenapa harus kita terima? Karena ya eh, dia tuh kalau misalkan kita tindak lanjuti, biaya untuk menindaklanjutinya itu tidak sebanding dengan apa yang kita lindungi gitu loh. Hanya berikan edukasi, blokir total dirasa terlalu mahal atau kaku gitu. Nah, dari semua yang kita pelajari hari ini, kita tarik benang merahnya membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, manajemen keamanan bukanlah proyek yang selesai dalam sebulan, melainkan siklus berkelanjutan, yaitu mulai dari asesmen, itu menilai risiko, pahami profil aset perusahaan, dan hitung nilai risikonya secara berkala, lalu ke policy creation, nah, yaitu membuat aturan berdasarkan penilaian tertentu, tetapkan aturan, pedoman, dan standar untuk merespons hasil temuan risiko. Lalu dilanjutkan ke mitigation, yaitu menerapkan pertahanan teknis, terapkan perlindungan teknis, firewall, enkripsi sesuai dengan kebijakan. Lalu ada monitor dan review. Terus awasi sistem 24 jam. 24 per 7 dan perbarui kebijakan saat ada ancaman jenis baru. Nah, dan itu membawa kita ke penghujung presentasi. Demikianlah pemaparan mengenai security policy dan risk management. Membangun keamanan sistem yang baik berawal dari kebijakan yang kuat dan manajemen risiko yang terukur. Terima kasih atas perhatian teman-temannya. Waktu dan tempat saya berikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan saja ke nomor WhatsApp saya. Sampai jumpa dan terima kasih.